Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali di kuliah spiritual. Sekarang tanggal 24 Maret jam 9.15 malam di New York. Karena di sini sudah malam, di Indonesia masih pagi. Saya tidak bisa, suara saya nggak bisa kenceng-kenceng, nggak bisa berteriak-teriak semangat gitu ya. Jadi bukan berarti saya sudah mengantuk, enggak. Tapi karena udah malam, jadi saya harus mengontrol suara volume saya supaya tidak mengganggu tetangga ya. Jadi kalau udah malam begini nggak bisa seperti ketika siang. Kalau siang sih di sini hampir tidak ada orang, jadi suaranya jadi bisa lebih kencang. Tapi jangan khawatir, saya sudah pakai mic. Semoga suaranya cukup bagus. Ini mic-nya sudah di dekat saya, dan ini saya yakin tidak perlu teriak-teriak pun suara saya pasti terdengar dengan baik. Oke? Tanpa panjang lebar lagi, mari kita lanjutkan pembelajaran kita ya tentang Genetic Destiny ya. Di video sebelumnya, Genetic Destiny ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang honeymoon effect. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, saya kasih link di kolom deskripsi supaya teman-teman bisa melihat video sebelumnya. Dan kita lupakan dulu video sebelumnya. Jadi puzzle-nya nanti kita susun di video-video selanjutnya. Jadi kita lupakan honeymoon effect dulu. Nanti kita akan ketemu, kita akan ulas lagi pada saat kita menyusun puzzle. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar satu hal yang baru ya, yaitu yang berhubungan dengan genetik itu sendiri. Ya. Apa itu genetic destiny? Kalau kita geser di sini, judulnya adalah genetic destiny, bagaimana kita membentuk nasib kita sendiri dengan melihat atau dengan adanya perubahan dalam genetik kita. Nah, karena kita ngomong genetik, maka sekarang kita harus ngomong sedikit biologi, ya, sedikit ilmu biologi. Dan sebelum saya memulai, saya bukan seorang ahli biologi, saya bukan dokter, ya. Ini saya hanya merangkum dari apa yang saya baca dan saya googling. Jadi sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini bisa salah, bukan pasti benar. Oke? Dan saya open kalau teman-teman mungkin mau menambahkan atau mungkin ada kata-kata saya yang salah, saya open karena memang saya bukan ahlinya di sini. Ya, maksud saya cuma hanyalah untuk sharing, bukan untuk mengatakan bahwa saya yang paling benar. Enggak. Ya, supaya kita sama-sama belajar. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa tidak tepat atau salah. Teman-teman boleh setuju, boleh nggak setuju, boleh menambahkan, boleh juga tidak menambahkan apapun. Boleh, bebas ya. Oke, mari kita mulai. Unsur utama dalam hidup ya. Jadi kalau kita belajar biologi itu sebenarnya ada sebuah zat ya. Zat itu adalah zat yang paling penting yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Saya katakan semua makhluk hidup ya. Yes, bukan cuma manusia, tapi semua makhluk hidup. Dan zat itu adalah protein. Yes. Oke. Jadi zat ini adalah boleh dikatakan ini namanya unsur kehidupan. Ya, jadi unsur utama kehidupan adalah dia harus memiliki protein. Ya, inilah yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk mati. Contoh misalkan makhluk mati seperti batu, misalkan batu makhluk mati. Batu tidak punya protein. Tapi makhluk yang hidup selalu punya protein apapun bentuknya. Ya, tentu saja protein ini ada banyak banget macamnya, ya. Itu setiap hari sampai sekarang pun dunia kedokteran ini masih terus menyelidiki tentang protein ini. Variasi-variasi, kombinasi-kombinasinya sangat-sangat kompleks, sangat-sangat banyak. Ya, jadi kalau boleh dikatakan, karena kita juga adalah makhluk hidup, maka kalau boleh kita katakan bahwa sebenarnya tubuh kita pun adalah pabrik dari protein. Ya, jadi kalau kita belajar, sebenarnya tubuh kita nih ya seperti mesin yang memproduksi protein. Ya, dan produksi proteinnya ini kita sesuaikan dengan organ di dalam tubuh kita. Jadi masing-masing organ dalam tubuh kita punya proteinnya sendiri-sendiri. Anda bayangkan coba ya. Jadi masing-masing dari organ dalam tubuh kita ini punya proteinnya sendiri-sendiri untuk, dalam tanda kutip, mengatur hidupnya masing-masing. Ya, jadi contoh misalkan kalau kita lihat di sini,
Saya gedein sedikit ya di sini, gambarnya kurang bagus. Ya, misalkan kita lihat ini ada berbagai macam protein ya. Jadi kalau kita lihat ini gambar saya ambil dari Google, dia bilang all body cells need protein. Jadi semua sel di dalam tubuh kita ini perlu protein. Tanpa protein kita nggak bisa hidup. Ya, selain membangun building cell in your body structure, selain membentuk sel, ya membangun bangunan kerangka dalam tubuh kita, protein juga digunakan untuk menumbuhkan hormon. Jadi hormon pun juga ada pengaruh dengan protein. Ya, hormon mungkin juga merupakan protein yang kompleks. Ya, ada protein kompleks, ada protein yang sederhana. Ya, demikian juga enzim. Ya, enzim ini juga adalah protein. Jadi enzim inilah yang membantu tubuh kita untuk misalkan mencerna makanan, misalkan kita perlu enzim. Nah, enzim itu adalah protein. Jadi semua kalau boleh dikatakan semua zat kalau dikumpulkan jadi satu ada tipe yang disebut dengan protein, dan tentu saja proteinnya ada banyak ya. Kalau kita lihat misalkan contoh ya, kulit kita ya ada protein yang namanya ini apa nggak tahu nih, lisin, prolin ya. Ini sama juga tulang kita punya lisin juga ya, di dalam tulang kita. Di dalam otot kita ada proteinnya, di dalam darah kita bagaimana sel darah merah kita itu bisa tersalurkan ke seluruh tubuh. Ya, ada yang namanya hemoglobin, sel darah merah. Ya, bagaimana darah itu bisa menghantarkan oksigen. Itu semua ada sistemnya dan sistem itu diatur sama juga ada proteinnya yang mengatur. Ya, di jantung ada, di liver ada, di hati ya, di hati ada, di jantung ada namanya kartinin, lisin juga ada MEA apapun lah inilah ya. Kita nggak belajar ilmu kedokteran kalau di sini. Di otak juga ada, di brain ya ada 2, di hipotalamus ada, di tiroid ya, di tiroid kita juga ada, di paru-paru kita juga ada, di perut kita ada, di pankreas kita ada, semuanya ada proteinnya. Oke, jadi boleh dikatakan bahwa protein adalah unsur kehidupan. Sekali lagi, protein adalah unsur kehidupan, jumlahnya macam-macam, variasinya sangat-sangat banyak. Oke. Nah, perhatikan tadi sudah kita katakan setiap bagian tubuh itu memproduksi proteinnya masing-masing ya. Jadi setiap bagian tubuh di sini ini memproduksi proteinnya masing-masing. Kalau di tulang ya di tulang, di kulit, di mata, di rambut, bahkan di rambut ada namanya keratin. Ya kalau Anda lihat sampo ada keratinnya, itu di rambut itu ada proteinnya. Jadi yang membuat rambut Anda itu bisa jadi seperti itu karena ada protein yang mengatur namanya keratin. Oke. Nah, kalau kita lihat, kita pelajari sistem dalam tubuh, sebenarnya yang menyuruh ya, dalam katakan bosnya, yang menyuruh tubuh kita untuk membuat protein ya, itu adalah yang kita sebut sebagai gen ya, gen. Jadi di dalam tubuh kita itu mungkin ada apa ya? Ada genetiknya. Genetik itu adalah sebuah pola ya. Adalah sebuah program. Ya, jadi seperti ada yang memprogram, ada yang mempola. Bagaimana kok bisa tubuh itu misalkan di rambut tadi kita ngomong keratin, kok bisa di rambut ada memproduksi keratin, yang nyuruh siapa? Ya, yang nyuruh siapa? Dan itu yang nyuruh adalah gen. Jadi dimanapun Anda lihat di sini, mau di kaki, mau di otot, mau di darah, mau di liver, mau di perut, mau di pankreas, mau di paru-paru, semua itu memproduksi proteinnya masing-masing sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bosnya itu adalah genetik. Bisa dipahami? Ya, jadi genetik inilah yang memerintahkan, "Hoi, kamu produksi hormon ini atau enzim ini." Intinya adalah kamu produksi protein ini. Ya, itu adalah gen. Oke. Nah, sekarang kalau kita pelajarin ya, jadi bosnya itu namanya gen. Gen yang memerintahkan tubuh memproduksi protein tertentu. Nah, sekarang mari kita lihat. Gen itu ada satu hal yang sangat luar biasa, yaitu gen ini bisa memerintahkan tubuh atau bisa dalam tanda kutip memerintahkan tubuh untuk membuat puluhan bahkan mungkin ratusan kombinasi protein. Ya, terbukti dari mana? Dari sekarang data mengatakan bahwa saat ini tubuh manusia itu kalau kita mau lihat ada kurang lebih ada 100.000
macam protein. Gila ya. Ya, koreksi saya kalau salah ya. Ini angkanya mungkin bisa salah, bisa benar. Tapi saya baca kurang lebih adalah seperti ini. Jadi tubuh manusia itu punya 100.000 protein. Ini yang ketemu, yang terlihat. Kurang lebih ya, tidak exact. Tetapi kalau kita lihat, sebenarnya genetiknya itu cuman kelihatan ada 200 gen yang aktif. Yang lihat, 20.000 genetik yang aktif yang bisa kita lihat. Nah kalau kita lihat sekarang, loh kok bisa Pak gennya 20.000, ini kan yang menyuruh tubuh untuk memerintahkan protein. Tapi kok bisa proteinnya ada 100.000? Berarti kesimpulannya gen ini bisa membuat kombinasi. Ya, jadi protein A ditambah protein B, maka terbentuklah protein C, maka masuk varian baru lagi. Varian baru lagi. Nah, dengan gen yang cuma 20.000 bisa memprediksi 5 kali lipat jumlah protein dan ini jumlahnya terus bertambah. Jadi artinya genetik ini bisa membuat kombinasi. Wow. Ya, jadi boleh dikatakan gen itu adalah serba bisa. Kamu membuat apa aja, oke, gue bisa nih, buat apa aja bisa. Membuat protein seperti apa, dia bisa. Ya karena gennya sedikit, tapi dia bisa membuat banyak macam protein. Sampai sini bisa diikutin? Oke, good. Ya, nah kalau sekarang kemudian kita lanjut, ya kita perdalam lagi pembelajaran kita, berarti kesimpulannya genetik ini bisa membuat segala macam protein. Banyak macam variasi protein, maka kita akan bisa membagi menjadi 2 macam, yaitu satu yang disebut dengan upregulated protein, yang disebut dengan protein yang bisa menyehatkan kita, atau yang kita juga dia juga bisa memproduksi memproduksi down regulated protein, atau yang kita sebut sebagai protein yang justru malah menjauhkan atau merugikan tubuh kita. Ya, inilah asalnya dari penyakit. Jadi sebenarnya kalau kita lihat penyakit yang nempel dalam tubuh kita itu sebenarnya hasil juga dari protein yang juga diproduksi oleh gen. Sampai sini bisa diikutin? Ya, jadi dia bisa memproduksi upregulated dan downregulated protein. Perhatikan kata bisa. Oke, perhatikan kata bisa. Ya. Nah, karena itu orang melihat sebenarnya protein ini yang menjadi kata kuncinya adalah di genetiknya, di gennya. Karena itu orang lebih sering bilang, ini penyakit turunan. Ya, orang lebih gampang mengatakan, misalkan bapaknya kencing manis, lalu kemudian anaknya kencing manis, lalu dibilang, ini Pak, turunan Pak, penyakit turunan. Ya, dibawa oleh gennya. Sehingga kalau bapaknya memproduksi protein yang tidak bisa mengelola gula, maka anaknya pun juga memproduksi suatu keadaan yang tidak bisa mengelola gula, yaitu insulinnya rendah. Ya, jadi dia tidak bisa mengelola gula, maka kena kencing manis. Orang lebih mudah mengatakan, wah ini penyakit turunan Pak. Kalau bapaknya darah tinggi, anaknya darah tinggi, wajar turunan. Ya gampang banget. Seolah-olah seperti ya udah paling gampang turunan. Nah turunan aja, diturunkan dari orang tua. Faktanya yaitu hanya ada 5%, ya 5% penyakit yang murni dari turunan orang tuanya, ya. Hanya 5%. 5% penyakit. Ada yang bukan berarti nggak ada yang penyakitnya memang benar turunan. Artinya tuh program nggak bisa diutak-utak udah. Programnya udah dari sononya, nggak bisa diutak-utak, ya. Tapi yang Anda lupa bahwa 95% penyakit itu sebenarnya bukan turunan. Yes. 95% penyakit itu bukan dari turunan. Tapi karena kita malas mikir atau memang sengaja dikondisikan seperti itu, saya ulang lagi, tetapi karena kita malas mikir atau memang sengaja dibuat kondisi seperti itu, karena ada menguntungkan beberapa pihak, maka lebih gampang mengatakan bahwa ini semua turunan. Udahlah, intinya hajar aja semua ini. Kalau saya sakit berarti ini turunan dari orang tua saya. That's it.
Kalau orang tua saya darah tinggi, oh turunan ini wes. Ya udah, tidak bisa ngomong. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita akan melihat ya, kalau 95% penyakit itu bukan dari turunan, maka boleh dikatakan penyakit yang kita alami sekarang kemungkinan besar juga bukan turunan. Kemungkinan besar. Kenapa? Karena 95% ini angka yang cukup besar. Cukup besar. Oke. Nah, sekarang mari kita bahas lalu bagaimana caranya gen membuat protein. Ya, bagaimana gen membuat protein? Begini ceritanya, ya. Jadi, sebenarnya gen ini kalau kita lihat selama ini kita hanya melihat seolah-olah seperti gen ini menjalankan sebuah program lalu kemudian membangun namanya protein yang dipakai oleh tubuh. Oke, ternyata gen ini ya kalau kita lihatnya hanya sampai sini seolah-olah seperti kambing hitamnya namanya genetik. Ya, kambing hitam ini genetik ya udah turunan, udah program gimana? Ya bisa dirubah. Tapi ternyata penelitian lebih lanjut melihatkan bahwa ternyata yang menyebabkan gen itu memproduksi seperti itu ya, yang menyebabkan gen memproduksi protein seperti itu adalah karena lingkungan. Ternyata gen itu merespon lingkungan. Gen itu merespon lingkungan sehingga hasil dari merespon lingkungan itu dia membuat protein. Jadi gen ini tidak murni bekerja independen. Jadi gen ini ternyata hanya merespon lingkungan. Oke, ya, lihat perhatikan dulu. Lalu kemudian dia membuat suatu protein, lalu di dalam protein ini sebenarnya kalau kita urut panjang-panjang, kalau kita cari ujungnya kemana, sebenarnya ini hanyalah untuk menghasilkan satu yang namanya menarik satu emosi tertentu. Ya, jadi lingkungan ini memberikan input kepada gen untuk memberikan satu memberikan satu output ya. Jadi outputnya ini adalah emosi. Jadi di dalam environment ini ada emosinya juga yang di baliknya di sini. Artinya environment ini akan bisa mengundang emosi. Jadi ketika kita melihat environment lalu kemudian dimasukkan sebuah input dan kita menugaskan genetik ini untuk menghasilkan emosi yang sama dengan yang dimau oleh environment. Sampai sini bisa diikutin? Jadi kalau misalkan environment ini diharapkan bisa menghasilkan emosi A, oke, ya emosi A, maka dia akan memproduksi sebuah protein ya untuk memproduksi hasilnya emosi yang juga outputnya adalah emosi A. Oke, wow, inilah yang menyebabkan kenapa orang yang kembar, benar-benar kembar, nasibnya beda. Oke, ya. Jadi saya punya temen misalkan kembar ya, kembar. Benar-benar kembar, mukanya mirip. Tapi kok bisa berbeda? Yang satu rambutnya botak, yang satu nggak botak. Loh, kok aneh? Ya. Yang satu karakternya periang, satu karakternya serius. Loh, kok aneh? Padahal kembar. Padahal kemana-mana bersama. Padahal sel telurnya itu sama. Ya, jadi dia itu kan berasal dari satu sel telur yang sama, kembar identik lagi. Kenapa kok bisa berbeda? Ya, ini juga yang menyebabkan sama-sama ada orang kerja di pabrik ya yang beracun. Ya, misalkan pabrik aki misalkan atau pabrik bahan kimia, sama-sama beracun pabriknya. Kenapa ada satu orang yang kena kanker paru, yang satu orang lagi nggak kena kanker paru, padahal bekerja di tempat yang sama? Kenapa begitu? Karena environment-nya boleh sama, ternyata environment ini sebelum menjadi input harus melewati satu tempat yang kita sebut sebagai persepsi. Oke, jadi bagaimana kita mempersepsikan lingkungan? Lingkungannya boleh sama, sama-sama dimarahi orang tua, sama-sama dimarahi bos, sama-sama kerja di tempat lingkungan beracun. Saudara kembar, semuanya sama, tapi cara Anda menanggapi lingkungan berbeda, maka hasilnya pun juga akan berbeda. Oke,
Jadi lingkungan ini pada dasarnya adalah netral. Ya, lingkungan ini bisa kita ciptakan. Bisa. Ya. Yang membuat lingkungan ini tidak netral, apa bagus atau jelek, ada judgment dan segala macam karena ada persepsi di balik lingkungan itu. Ya, sehingga sekarang jin ini memproduksi protein berdasarkan input dari environment-nya. Wow. Ya, input dari environment sehingga dia memproduksi protein, dan kalau dia jin tidak bisa melihat mana ini protein bagus, mana ini protein jelek, enggak. Jadi dia nggak tahu. Jadi ketika dia memproduksi sebuah environment dan memproduksi protein tertentu untuk menghasilkan emosi ini, dampak pada tubuh akibat diproduksi protein itu, itulah yang menjadi penyakit. Ya, jadi ketika dia memerintahkan tubuh untuk memproduksi protein ini, maka tentu saja selain menghasilkan emosi, tubuh ini juga mempunyai dampaknya. Ya, tentu saja sama seperti emosi bisa positif, bisa negatif. Dampaknya pun juga bisa positif dan bisa negatif. Wow. Ya. Wow. Dari sini bisa diikutin nggak? Ya, bisa diikutin nggak? Ini adalah sebuah penelitian yang sangat-sangat luar biasa. Kalau selama ini kita cuma buntu sampai di jin, udah kambing hitamkan jin, selesai. Ternyata penelitian lebih lanjut mengatakan bahwa sebenarnya faktor lingkungan ini punya pengaruh yang besar karena pada dasarnya jin ini hanya memproduksi protein berdasarkan lingkungan. Jadi dia tuh hanya merespon dari lingkungan. Oke, ya saya kasih contoh. Misalkan ketika orang lagi sakit. Oke, ketika orang lagi sakit, lalu kemudian mungkin awalnya dia nggak apa-apa, ya. Lalu kemudian tiba-tiba berantem dengan saudaranya, rebutan warisan misalkan, ya. Nah, lalu kemudian dia berantem dengan saudaranya rebutan warisan, itu dia menyangka bahwa lingkungannya ini benar-benar stressful, bikin emosional tinggi, stressful, kecewa, kenapa saudara saya kok seperti ini, ya depresi, merasa bersalah, ada emosi, ya perhatikan, begitu dikasih persepsi, maka dia melihat, oh lingkungan ini, ya kondisi keadaan berantem berebut warisan ini mengharapkan untuk terbentuk emosi yang namanya depresi, ya kita sebut sebagai emosi A, ya. Lalu kemudian ini akan direspon oleh jinnya. Jin ini supaya dia merespon tubuh menghasilkan protein, dan kemudian protein ini menghasilkan emosi A. Sehingga sekarang dari lingkungan itu sekarang membuat orang ini merasakan depresi betul. Dari lingkungan yang tadi ini ketika belum dimasukkan ke dalam tubuh, maka emosi A ini belum terwujud. Betul? Tapi setelah dia memproduksi protein, yang memproduksi unsur kimia tertentu dalam tubuh, terjadi perubahan struktur kimia dalam tubuh, ya. Jadi tubuh ketika memproduksi protein ini bukan cuma satu part, ini semua part, ya, seluruh tubuh akan membantu, akan saling mensupport untuk menghasilkan emosi yang kita mau. Emosi yang kita mau adalah guilty, kemudian sadness misalkan, sedihan, rasa bersalah, anger, rasa kemarahan, ya. Jadi seolah-olah seperti lingkungan ini dipersepsikan bahwa saya harus merasakan rasa ini, ya, sehingga genetik akan memerintahkan seluruh genetik di dalam seluruh tubuh untuk bahu-membahu memproduksi sebuah protein yang kemudian protein itu bisa menghasilkan emosi guilty, sadness, anger, ya. Wah, bagus. Berarti diperintahkan, tolong jin, bikinlah satu protein yang membuat saya bisa merasakan rasa-rasa ini. Ya, jin bilang, "Oke, no problem, bos. Beres. Saya bantu. Bentuklah protein." Ya, sehingga muncullah rasa ini. Dream come true kan? Emosinya tercapai. Dream come true. Ya, selamat. Sekarang Anda sudah bisa merasakan emosi yang dimau dari lingkungan ini berdasarkan persepsi Anda. Good.
Ya, tapi ada dampaknya. Setelah Anda memaksa dan tanda kutip tubuh memproduksi memproduksi protein yang seperti itu, ada dampaknya. Dampaknya ya sekarang mulai masuk ke yang disebut dengan penyakit. Kenapa? Karena itu sudah nggak balance lagi. Udah nggak balance lagi. Dalam tubuh kita udah nggak balance lagi. Kacau balau sistemnya demi mencapai satu emosi tertentu. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Nah, sekarang kalau Anda sudah bisa paham ini, maka sekarang pertanyaannya adalah apa yang terjadi kalau kita rubah environment-nya? Lebih tepatnya, apa yang terjadi kalau persepsinya kita rubah terhadap satu environment? Ya, contoh sederhana. Penelitiannya dari Joe Dispenza mengatakan bahwa orang yang kena penyakit, ya sebut saja penyakit A, ya dalam tubuhnya memproduksi sekian macam protein. Jadi penyakit A, jadi penyakit ya. Jadi kalau kita tes ini sudah bisa dites di lab, ya penyakit A ini, penyakit ini adalah gabungan dari semuanya. Ya, jadi penyakit sistem nggak bukan disebabkan karena satu part, disebabkan oleh banyak part. Lalu kemudian, kita melihat ada protein apa yang diproduksi dalam tubuh orang ini. Misalkan kita lihat protein yang kita cari adalah protein yang down regulated. Ada yang up regulated, ada yang down regulated. Ya, kita cari. Misalkan dia memproduksi tipe A, B, C, D, E, F, G. Ini adalah kumpulan dari protein down regulated yang menyebabkan tubuh jadi sakit. Inilah yang menyebabkan tubuh tidak balance, ya tidak harmoni karena memproduksi protein yang down regulated. Oke. Nah, lalu kemudian sekarang orang yang punya penyakit A ini ya disuruh nonton film lucu-lucuan, humor ya, supaya dia lupa pada penyakitnya sejenak, supaya dia ketawa-ketawa ya, supaya dia happy, supaya dia riang gembira. Perhatikan kenapa kok nonton film lawak, kenapa kok disuruh ketawa-ketawa? Karena ketika dia bahagia, kalau Anda lihat Power and Force ya, kalau Anda lihat Power and Force ya, kalau kita bahagia itu masuk di zona power. Jadi kita mau menaikkan state consciousness kita, dibawa ke zona power. Ya, meskipun cuman 20 menit. Oke, kita naikkan ke 20 menit. Maka apa yang terjadi setelah 20 menit? Dia 20 menit pasien ini ketawa-ketawa, bener ini lucu banget ini. Mungkin dia lihat stand up komedi, mungkin dia lihat Just for Love, pokoknya intinya dibuat ketawa-ketawa deh, buat happy, riang gembira ya. Sehingga apa yang terjadi ketika di testing selama 20 menit ya, maka yang down regulated ini, yang tadi A sampai G, sekarang cuma tinggal A, B, C, D. Sisanya sudah nggak ada. Ketika ditanya, kamu bagaimana rasanya? Rasanya lebih seger. Nah, dari sini aja percobaan sederhana dia lakukan bukan cuma pada 1-2 orang, dia lakukan pada sekelompok orang, lalu kemudian benar bisa terbukti bahwa protein yang down regulatednya berkurang. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa benar kalau environment-nya dirubah, kalau environment-nya dirubah, maka jin pun akan berubah menghasilkan protein yang bisa membalancekan tubuh. Bisa dipahami? Ingat, jin itu, ya genetik itu bisa memproduksi segala macam kombinasi protein yang dibutuhkan oleh tubuh saat ini. Seringkali kita meremehkan tubuh kita, ya. Seringkali kita berpikir seolah-olah tubuh kita begitu bodohnya, begitu lemahnya, sehingga kita perlu dikit-dikit minum obat. Oke, ya. Padahal faktanya adalah genetik Anda atau jin Anda bisa memproduksi puluhan atau mungkin bahkan ratusan kombinasi protein. Kalau dia bisa memproduksi seperti ini, maka dia juga bisa memproduksi up-regulated dan down-regulated protein. Jadi kesimpulannya sekarang, apa ada penyakitnya nggak bisa kita sembuhkan?
saya nggak berani menjawab ini, nanti ujung-ujungnya bisa pro dan kontra ya. Tapi silakan Anda jawab sendiri. Ya, semua bisa nggak bisa kan tergantung dari apa yang Anda percaya. Kalau Anda percaya bahwa tubuh Anda begitu lemah, ya itulah yang terjadi. Kalau Anda percaya bahwa tubuh Anda mampu menyembuhkan dirinya sendiri, ya itulah juga yang terjadi. Jadi kembali lagi, kepercayaan apa atau belief systemnya seperti apa yang Anda percaya, ya itulah yang paling benar. Saya nggak bisa bilang bahwa harus ikut A, ikut B, nggak bisa. Semua itu tergantung dari apa yang Anda percaya. Mana yang Anda percaya, itulah yang terjadi. Oke? Saya rasa videonya sampai di sini dulu, sudah cukup ya. Nanti di video yang ketiga, kita akan bermain-main dengan bagaimana caranya kita mengubah lingkungan. Sekarang Anda sudah belajar bahwa lingkungan punya pengaruh yang sangat besar. Dimana kalau kita bisa mengubah lingkungan ini, apa yang terjadi? Ini tadi ketika penyakit kencing manis, penyakit tipe A, ya. Kalau cuma pakai 20 menit aja sudah bisa mengurangi segini. Bagaimana kalau sekarang kita melakukan puasa misalkan, puasa atau kita melakukan retret ya selama 4 hari misalkan, ya, dimana selama 4 hari ini tidak boleh lihat handphone, dimana 4 hari ini benar-benar kita berbahagia, dimana 4 hari ini kita melupakan penyakit kita, dimana 4 hari ini kita benar-benar having fun, melupakan segalanya, maka apa yang terjadi selama 4 hari ini? Nah, itu nanti kita akan jawab di video yang ketiga. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sudah berapa lama ini? Wah, 31 menit ya. Jangan lupa dicatat pembelajarannya, di cross check, di googling ya. Jangan percaya apa yang saya omongkan, mungkin saya juga bisa salah. Ya, kalau apa yang baik Anda catat, apa yang nggak baik Anda lupakan aja. Ya, kalau memang ilmu ini berguna, Anda boleh sharingkan video ini bebas. Mau Anda juga boleh seminarkan juga bebas, karena saya juga nggak punya hak cipta apapun. Mau sharingkan boleh, Anda mau nge-like juga boleh. Ya, Anda mau merasakan dapat manfaat apapun, ya silakan sharingkan, gunakan bagi kebaikan manusia di sekitar Anda, baik orang-orang sekitar Anda. Oke, thank you, sharingkan di bawah. Saya tunggu sharingnya, saya tunggu komen-komennya. Sampai ketemu di kuliah spiritual berikutnya. Thank you and I love you all. Bye.